Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam channel Khazanah Pengetahuan, sebuah channel yang berisi konten dakwah islami dan juga membantu sobat sekalian untuk mengkaji keilmuan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Amma ba'd. Kembali lagi bersama kami dalam video kali ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kemarin pada season kedua. Dan pada season kali ini kita akan membahas serta bertukar pikiran dengan saudara-saudara sekalian tentang periodisasi dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW dalam sepanjang kehidupan beliau telah mengalami satu perjuangan yang besar sebagai seorang manusia, serta beliau juga telah mengalami satu pergolakan pemikiran di tengah-tengah kehidupan beliau yang waktu itu kehidupan masyarakat Arab jahiliyah, termasuk peradaban-peradaban di samping Jazirah Arab, mengalami sebuah kasus demoralisasi yang cukup luar biasa. Sehingga pada masa Nabi Muhammad SAW yang kemudian ketika berumur 40 tahun, tepatnya di tahun itu pula Nabi Muhammad SAW diutus sebagai seorang nabi dan rasul. Dengan dibuktikan wahyu pertama yang turun di waktu itu adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, yakni Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Jibril alaihi wassalam untuk kemudian menyampaikan wahyu ini kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Wahyu yang kemudian turun pada yang pertama ini menjadi bukti serta menjadi tanda kerasulan bagi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sehingga pasca dari pemberian wahyu yang pertama ini ada sebuah keguncangan batin yang terjadi pada masa pertama kali wahyu ini diturunkan. Nabi Muhammad SAW kemudian merasa takut, merasa menggigil, ya. Kemudian dia diselimuti oleh istrinya Khadijah binti Khuwailid dengan perkara-perkara dan kejadian-kejadian yang terjadi di waktu itu cukup luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan wahyu kedua. Wahyu kedua ini menjadi tanda pertama untuk diperintahkan agar dakwah kepada manusia yang lain. Dengan hadirnya wahyu berupa Quran surat Al-Mudaththir yang berbunyi ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir, ya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada wahai orang-orang yang berselimut, bangkitlah dan kemudian berilah peringatan. Ini menjadi sebab pertama Rasulullah SAW kemudian diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ketika menerima wahyu pertama kemudian disampaikan kepada yang lain dengan perkara sebuah ijazah. Ijazah ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah sebagai sebuah tanda awal Nabi Muhammad SAW harus mendakwakan ini Islam. Dalam sebuah periodisasi dakwah Nabi Muhammad SAW, para ahli sejarawan Islam termasuk ada Syirah Ibnu Hisham, kemudian dijelaskan juga dalam kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Dalam hal ini kita bisa mengutip satu perkataan dari seorang sejarawan Islam, ya, yang kemudian berkebangsaan Arab, Ibnu Ishaq, yang meninggal pada tahun 770 Masehi. Dia mengatakan bahwa periodisasi Nabi SAW dalam dakwah itu terjadi kurang lebih 23 tahun masa kenabian beliau, dengan pembagian waktu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Dengan jangka waktu 13 tahun di Mekah, 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Ishaq dalam sebuah komentar yang cukup luar biasa yang ditulis dalam kitabnya. Dalam proses dakwah secara sembunyi-sembunyi, Nabi SAW telah berhasil untuk kemudian meletakkan sesuatu yang paling fundamental dalam ajaran Islam. Dalam hal ini Nabi Muhammad SAW juga telah mendapatkan beberapa tashkilan, artinya ada orang-orang yang awal masuk Islam. Mereka inilah yang kemudian menjadi penegak bagi keislaman di waktu-waktu yang akan datang.
yang kemudian itu kita bisa melihat mereka dari beberapa kalangan. Misalnya dari kalangan anak muda ada Ali bin Abi Thalib, ya. Kemudian dari kalangan budak ada Zaid bin Haritha. Kemudian dari kalangan orang tua ada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Kemudian dari kalangan perempuan, dari kalangan wanita ada Khadijah binti Khuwailid, istrinya beliau Nabi SAW. Dan kemudian ada beberapa tokoh-tokoh besar di kalangan Arab yang masuk Islam akibat sebuah dakwah Nabi SAW yang disebarkan dengan penuh kasih sayang. Nabi SAW berupaya selama 3 tahun dakwah di Mekah. Itu Nabi SAW mendapatkan perintah oleh Allah untuk dakwah di kalangan kerabat, sanak saudara, sanak family, ya, keluarganya, dan juga beberapa teman-teman dekatnya. Oleh karenanya selama 3 tahun Nabi SAW dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian ada satu perintah Nabi, ya, ada satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi untuk kemudian dakwah secara zahir, ya, secara terang-terangan. Dan ini periodisasi dakwah secara terang-terangan ini mulai bermula ketika pada tahun 613 Masehi. Itu 3 tahun dakwah secara sir, ya. Kemudian lanjut pada 10 tahun kemudian dakwah secara zahiriyah. Di Mekah inilah Nabi SAW dengan para sahabat, orang-orang awalun, ya, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, mendapatkan pertentangan demi pertentangan, mendapatkan perlawanan demi perlawanan. Salah satunya adalah perlawanan dari Abul Hakam, ya, nama lain daripada Abu Jahal. Dulu Abul Hakam ini adalah orang yang bijaksana pada masa kehidupan Arab jahiliyah dulu. Kebijaksanaan Abul Hakam ini dapat dibuktikan bagaimana sifat kedermawanannya. Karena ada satu hal yang kemudian membuat dia begitu merasa tersisihkan lewat hadirnya Nabi Muhammad SAW, maka dia kemudian memprovokasi masyarakat di waktu itu ini untuk kemudian memusuhi Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi SAW memberi nama dia bukan lagi Abul Hakam, ya, tapi menamai dia dengan Abu Jahal. Artinya bapak yang bodoh, gitu kan. Artinya apa? Dalam satu konsep ini kita bisa mengetahui bahwa apa yang kemudian telah dilakukan oleh Abu Jahal dengan perlawanan-perlawanannya, kemudian dilakukan oleh petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy, ya, terhadap Nabi Muhammad SAW, itu telah menyebabkan satu penderitaan yang terjadi cukup luar biasa. Sehingga dalam Islam, saudara, kita bisa mengetahui bahwa orang-orang yang pertama mati syahid, ya, dalam perjuangan mempertahankan akidah adalah salah satunya adalah Yasir, ya, dan juga istrinya Sumayyah. Anaknya adalah Ammar. Nah, Yasir ini disiksa oleh Abu Jahal, disiksa oleh kaum kafir Quraisy karena mereka juga adalah dari kalangan budak, sehingga karena penyiksaan itu mereka meninggal. Dan inilah dalam kajian Islam, mereka ini adalah orang-orang yang pertama syahid. Kemudian Sumayyah, ya, Sumayyah ini disiksa oleh Abu Jahal, meninggal karena ditusuk dengan tombak di kemaluannya. Naudzubillahi min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang keji seperti itu. Oleh karenanya anaknya Ammar bin Yasir, ya, dengan perjuangan yang cukup luar biasa nanti terbukti ketika hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Ammar membangun sebuah masjid sebagai persinggahan antara Mekah dan Madinah. Selama proses 13 tahun di Mekah, Nabi juga pernah mengalami pertentangan yang cukup luar biasa ketika Nabi Muhammad SAW pergi dakwah di kota Taif. Dakwah Nabi di kota Taif ini, Nabi bukan hanya mendapatkan satu pertentangan yang kecil, tapi Nabi mendapatkan pertentangan dari satu kampung, ya, dari satu kota Taif itu, seluruh manusia yang ada di dalamnya memusuhi Nabi. Bayangin ketika Nabi SAW ingin keluar, dan ini kalian bisa dapatkan dalam penjelasan Sirah Nabawiyah, kalian juga bisa dapatkan dalam Hayatus Sahabah, kalian juga bisa dapatkan dari beberapa penjelasan para ulama. Ketika Nabi SAW dakwah di kota Taif, Nabi SAW melakukan perjalanan. Dalam sebuah perjalanan awal, Nabi sempat berpikir bahwa insya Allah nanti ketika mereka yang ada di kota Taif dapat menerima Islam, maka insya Allah mudah-mudahan Islam bisa tersebar untuk pertama kalinya dan menjadi pusat daripada penyebaran Islam di Jazirah Arab waktu itu adalah di kota Taif tersebut. Tetapi saudara, ketika Nabi SAW mulai pertama kali masuk di dalam gerbang awal memasuki kota Taif, Nabi SAW telah dijemput oleh para pemuda-pemuda di sana. Nabi dilempari dengan batu, kemudian Nabi
dilempari dengan tai onta, Nabi kemudian disiksa sampai dikatakan bahwa darah itu berkecuran sampai di sendalnya Nabi. Nabi kemudian diusir dari kampung itu. Nabi kemudian berlari-lari kecil untuk melindungi dirinya. Sampailah dia keluar dari kota Taif itu, saudara. Nabi SAW kemudian menyinggahi sebuah lembah. Dalam sebuah riwayat, ketika Nabi sampai di sebuah lembah itu, saudara, Nabi SAW berdoa kepada Allah, mengadukan lemahnya kekuatannya, mengadukan bagaimana apa yang kemudian umatnya memperlakukan dirinya dan lain sebagainya. Maka karena Allah Subhanahu wa taala mendengar doa daripada Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan Jibril alaihissalam untuk datang. Ketika Jibril alaihissalam datang, Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar doamu." Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat penjaga gunung untuk datang dan menawarkan bantuan kepadamu. Maka seketika daripada itu, saudara, malaikat penjaga gunung pun datang dan bertanya kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, jika kamu menginginkan, jika kamu mengiyakan, maka aku bisa untuk membenturkan dua gunung yang berada di kota Taif, sehingga orang-orang yang berada di kota itu hancur lebur." Apa kata Nabi, saudara? Nabi SAW berkata, "Tidak, aku tidak menginginkan persoalan itu. Yang aku inginkan hanyalah, walaupun saat ini mereka tidak menerima Islam, aku berharap bahwa ke depan anak keturunan mereka, anak cucu mereka dapat menerima Islam." Subhanallah, begitu terpujinya akhlak Nabi Muhammad SAW. Proses dakwah Nabi sejak dahulu sampai 13 tahun di Mekah tetap mendapatkan pertentangan-pertentangan. Sampai datanglah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah. Ketika hijrah pertama Nabi SAW ke Madinah, ini bukan karena adanya pertentangan tadi. Akan tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala demikian hanyalah untuk kemudian Nabi Muhammad SAW menyelamatkan dirinya serta pengikut-pengikutnya. Sampailah mereka ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menyusun kembali kekuatan. Ya, menyusun kembali kekuatan sampailah satu masa di mana di tahun 8 Hijriah Nabi Muhammad SAW kembali menaklukkan kota Mekah. Dan itulah satu fase yang cukup gemilang yang terjadi pada masa periode awal Islam. Dalam jangka waktu 10 tahun dakwah di Madinah, Nabi SAW untuk pertama kali menyebarkan Islam di Madinah, Nabi Muhammad tidak juga berhenti daripada pengejaran dan juga penyiksaan dari orang-orang yang kemudian merasa tersingkirkan daripada ajaran Islam ini. Oleh karenanya, selama periodisasi dakwah di Madinah, Nabi seringkali mendapatkan pertentangan dari kaum kafir Quraisy di Mekah. Oleh karenanya tidak jarang terjadi perang-perang yang terjadi pada masa Nabi. Ada perang Khandak, ada perang Badar, perang Uhud. Kemudian banyak sekali perang yang dilewati Nabi SAW. Oleh karenanya, saudara, Nabi ketika 10 tahun dakwah di Madinah, Nabi menyusun satu kekuatan yang cukup luar biasa. Strategi dakwah Nabi ini adalah sebuah strategi yang cukup ulung ya untuk kemudian dipraktekkan saat ini. Salah satu strategi dakwah Nabi di Madinah. Pertama-tama Nabi datang ke Madinah, Nabi mendamaikan dua suku yang saling bertentangan, yakni suku Khaus dan suku Khazraj. Dua suku ini saling bertentangan sejak bertahun-tahun silam, sejak berabad-abad yang lalu gitu ya. Sehingga Nabi SAW mendamaikan kedua suku ini. Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin. Nabi SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Sehingga karena satu keridahan yang mereka berikan kepada Nabi, satu keridahan umatnya Nabi berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah SWT melekatkan mereka sebagai orang-orang yang diridai. Buktinya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Inilah saudara, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyusun satu strategi terbaik. Sehingga Nabi Muhammad SAW coba untuk mengamalkan strategi ini dengan cukup luar biasa. Sampailah pada masa kemenangan, pada peristiwa Fathul Mekah pada tahun 8 Hijriah, ini adalah perebutan kembali kota Mekah.
Dari situlah Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat Al-Qur'an sebagai bukti kemenangan daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Bukti kemenangannya apa? Kalian dapat membaca dalam Quran surat Al-Fath. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang sebuah kemenangan dari Allah, maka semua berbondong-bondong masuk ke dalam Islam sampai akhir ayatnya. Oleh karenanya saudara, apa yang telah dijelaskan berdasarkan 23 tahun masa periodisasi dakwah Nabi SAW, Nabi tidak pernah mengalami satu persoalan yang cukup menegangkan ya. Akan tetapi apa yang kemudian Nabi alami dalam sebuah ketegangan sosial di waktu itu Nabi selalu menghadapinya dengan sifat yang tenang. Dan ini menunjukkan sebuah kedewasaan ketika menghadapi semua masalah. Oleh karenanya saudara, saya tidak perlu menjelaskan secara panjang lebar lagi tentang dakwah Nabi Muhammad SAW mulai dari Mekah ke Madinah. Kalian bisa baca buku Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, penerima Nobel Sejarah Islam pada tahun 1970-an. Kemudian kalian bisa juga baca beberapa kitab termasuk kitabnya Sirah Ibnu Hisham, ya. Kemudian Ibnu Ishaq dalam dalam kitab-kitabnya. Kemudian kalian bisa baca dalam kumpulan-kumpulan hadis sejarah Nabi dan lain sebagainya. Banyak sekali kitab-kitab yang menjelaskan tentang perjuangan Nabi. Termasuk kalau kita lihat dalam kalangan Orientalism, itu kalian bisa membaca kitabnya Philip Kahiti, The History of Arabs dan lain sebagainya. Kitab-kitab inilah yang kemudian menjelaskan bagaimana periodisasi dakwah Nabi, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya saudara, satu hal yang harusnya kita ambil dalam nilai perjuangan Nabi, Nabi tidak pernah menyerah. Artinya apa? Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Artinya orang-orang yang kemudian berkata Tuhan kami adalah Allah dan kemudian kami berpegang teguh terhadap pendirian itu. Orang-orang inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu kemenangan besar bagi mereka. Dan orang-orang inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyusun sebuah strategi untuk pembentukan jiwa yang begitu luar biasa menghadapi segala cobaan hidup dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan demikian, apa yang kemudian dapat kami sampaikan pada kesempatan video kali ini bukan berarti kami ingin menyampaikan apa yang kami tahu pula. Akan tetapi kami hanya ingin membagi satu pengetahuan yang secara umum orang telah mengetahuinya. Namun ada satu nilai yang kemudian sejak awal telah saya sampaikan. Dan satu nilai ini yang paling penting bagi kita. Apa itu? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul yang agung itu suri tauladan yang baik bagi kita. Jika kita ingin berjaya di dunia, jika kita ingin berjaya di akhirat, jika kita ingin menang dalam kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat, maka tidak ada cara yang lain saudara kecuali mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini telah diajarkan oleh guru-guru kita, baik di pesantren, baik di kampus kita, ataupun pada penjelasan-penjelasan majelis-majelis ta'lim yang lain berupa tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai setiap langkah perjuangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.